Halo, kembali lagi bersama saya Maria Sarjana dalam special interview bersama Bloomberg Technos. Dan hari ini kami kedatangan tamu yang istimewa. Siapa lagi kalau bukan CEO dari Dana, Bapak Vincent Iswara. Halo Bapak, apa kabar? Baik, terima kasih bisa berhadir di acara ini. Saya sangat gembira karena bisa diundang di acara Bloomberg. Oke, kami juga sangat gembira Bapak bisa menyempatkan waktu di balik semua kesibukan yang terjadi di Dana. Bapak, hari ini kita ingin ngobrol terkait dengan bagaimana pergerakan Dana ke depan dan kemudian apa yang sudah dicapai, dan kalau boleh kita tarik sedikit juga bagaimana perjuangan Dana untuk memberikan dampak bagi Indonesia, terutama bagi UMKM ya Pak. Betul. Ya. Tapi kita akan mulai terlebih dahulu Pak dari perjalanan Dana, dari platform yang kemudian didirikan di 2018 ya Pak ya. Kemudian dari platform pembayaran ke ekosistem digital yang menyeluruh. Itu seperti apa sebetulnya perjalanan Dana Pak? Oke, jadi dari kami sendiri kita mulai dari tahun 2017 ya. Tapi platform kami itu baru diterbitkan ke masyarakat secara luas dari tahun 2018. Dan tujuan utama dari Dana sendiri dari waktu pendirian sampai sekarang tidak berubah, bahwa kita ingin supaya bisa memperdayakan juga memberikan layanan pembayaran secara digital dan layanan keuangan secara digital kepada masyarakat luas, terutama pada masyarakat yang underbanked atau masyarakat yang unbanked. Di Indonesia sendiri kita melihat bahwa masih banyak potensi untuk masyarakat-masyarakat supaya mendapatkan layanan keuangan secara formal, apalagi dengan secara digital. Dan kami dari depan sudah mengutamakan teknologi sebagai salah satu faktor keunggulan dari kami ya. Karena kita melihat sendiri bahwa banyak sekali pengguna smartphone di Indonesia, contohnya hampir 70% lebih gitu, kalau nggak salah sudah mendekati 80% masyarakat Indonesia itu sudah memiliki smartphone lah ya. Dan mereka juga mendapatkan layanan data juga. Jadi untuk mencapai layanan kami kepada mereka itu sangat mudah. Nah itu juga salah satu, makanya kita dari depan platform kami itu adalah di mobile. Dan kita juga melihat bahwa pentingnya sekali digitalisasi itu bisa membantu masyarakat tidak hanya juga mendapatkan akses, tapi literasi keuangan juga, dan juga kita ingin memberikan ke mereka kepercayaan bahwa kalau mendapatkan akses, mendapatkan literasi, mereka juga bisa membantu untuk meningkatkan financial well-being dari masing-masing. Oke. Nanti tahan dulu Pak soal literasi, nanti kita akan lebih dalam lagi tentang bagaimana Dana membantu untuk menyebarkan literasi finansial digital kepada masyarakat. Tapi Pak, mungkin bisa diceritakan bagaimana Bapak melihat peta inovasi atau peta visi dari inklusi, ekosistem finansial digital secara inklusi. Seperti apa sih Pak yang Bapak lihat? Karena pertumbuhannya cepat sekali ya Pak ya. Saya mencatat di 2024 terlihat ada sekitar 200 juta orang sudah menjadi pengguna Dana. Padahal penduduk kita hanya 270 sekian gitu ya. Berarti artinya sudah lebih dari 50% menggunakan Dana. Mungkin yang bisa saya sampaikan ya, itu kan yang sudah terregistrasi ya, dan kita sendiri melihat bahwa banyak sekali ya masyarakat Indonesia memiliki lebih dari satu SIM card gitu, aplikasi gitu, jadi mungkin angka untuk registrasinya itu sangat besar. Tapi kita juga melihat ukuran dari angka yang terjadi transaksinya setiap harinya, bahwa itu sebagai salah satu panduan bagi kami apakah penetrasinya itu sudah tinggi atau masih potensi masih besar. Kalau kita melihat bahwa transaksi di Dana itu sekitar 35 juta transaksi per harinya. 35 juta. Ya, jadi sebenarnya potensinya itu masih jauh lebih besar lah ya. Jadi kita masih early ya in the game. Masih, wow, luar biasa ya. Jadi masih tercatat early in the game, padahal sudah sebanyak itu ternyata yang menggunakan atau terdaftar menjadi pengguna Dana. Baik, Pak, kalau kita melihat juga banyak kerjasama yang dilakukan Dana dengan pihak-pihak lain, termasuk juga dengan pemerintah. Nah, kita mulai masuk ke ranah regulasi, Pak. Sebetulnya menurut Pak Vincent, regulasi untuk fintech ini apakah sudah menarik atau sudah oke dari sisi pemerintah, atau masih ada yang perlu ditambahkan lagi, Pak? Kalau saya anggap di Indonesia itu regulator kami adalah salah satu regulator yang lumayan progresif lah ya. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain. Satu, mereka itu progresif. Kedua, mereka itu sangat berdialog, sangat
erat dengan industri. Contohnya dari Bank Indonesia, sentral banknya kami itu, Bank Sentralnya Indonesia itu, kita ada institusi yang namanya ASPI juga, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, yang merupakan adalah SRO ya, Self-Regulated Organization. Jadi ASPI itu membantu untuk dengan industri berdialog juga dengan regulator. Nah, makanya itu hubungannya dengan baik itu membuat gitu bahwa kita punya regulasi-regulasi, kita punya inovasi, dan kita punya roadmap ya dengan BSPI 2030 itu menjadi sangat makin baik. Dan kalau kita lihat perkembangan-perkembangan teknologi yang didukung dengan adanya progresif ini sangat banyak. Contohnya itu dengan KRIS, QR Indonesia Standard. Nah, sekarang di Indonesia itu hampir semua transaksi bisa dilakukan dengan QR, ya. Terus dengan kita juga ada yang namanya SNAP. SNAP itu adalah apa namanya standar nasional API di integration gitu di Indonesia, supaya masing-masing dari institusi keuangan itu kalau mau integrasi dengan pemain-pemain digital itu akan jauh lebih mudah dan distandarisasi. Masih banyak inovasi-inovasi lainnya itu dengan KRIS TAP, dengan KRIS Cross Border juga, dan kita juga melihat ke depannya itu dari roadmap 2030 itu masih banyak sekali yang dilakukan. Jadi progresif sekali kita punya regulasi, dan itu membantu kami juga untuk tidak hanya bisa memberikan layanan dengan baik dan cepat, tapi juga dengan secara lebih prudent. Nah, ini lebih penting prudent. sekali. Oke, wow, luar biasa. Jadi menurut Pak Vincent bahwa regulasi saat ini yang diberikan pemerintah itu sudah progresif dan sangat membantu untuk mengembangkan bahkan ya Pak ya, memberikan ruang-ruang inovasi terhadap fintech, terutama untuk dana dari sisi pandangan Pak Vincent. Nah, tadi menarik Bapak udah sampaikan beberapa inovasi yang juga sudah ada di Indonesia. Tapi bagaimana Pak dengan AI penggunaannya untuk dana? Bisa dijelaskan sampai sejauh mana kemudian penggunaan AI ini, dan kemudian kalau kita tarik lagi, AI tentu juga bertanya soal keamanan datanya. Betul. Bagaimana Bapak ini Dana menyikapi? Oke, itu AI ini adalah salah satu trending topic lah ya, in the last 2 years gitu. Dan itu saya juga sangat excited gitu dari perkembangan AI ini, sampai makanya kelihatannya kurang tidur dulu karena perkembangannya itu benar-benar nggak lagi kalau dulu perkembangan bisa setiap bulan atau setiap quarter, sekarang benar-benar tiap hari ada jadi harus new mantau gitu. Terus gitu. Betul, ya. harus mantau karena ini adalah salah satu yang kita sebut transformatif ya. Perkembangan teknologi yang transformatif sekali, itu bisa bilang revolusioner ya. Ya, jadi saya sangat itu suportif atas penggunaan AI di industri dan juga di perusahaan kami. Tapi of course kita semua, makanya kita sangat mendalami dengan AI ini karena kita juga tahu sendiri apa challenge-nya gitu. Contohnya gimana menggunakan supaya tidak mengekspos data, gimana menggunakan secara baik gitu. Jadi kita di Dana sendiri ada AI committee, kita juga ada apa yang sebutnya AI workshop, kita juga ada AI exploration, supaya penggunaannya ini bisa digunakan oleh semua tim kami, dan kita juga ingin memberikan akses dari AI ini ke penggunanya kami juga, supaya mereka bisa merasakan apa sih benefitnya. Karena saya selalu percaya gitu, AI ini adalah teknologi yang bisa meningkatkan produktivitas dari masyarakat. AI ini saya percaya bukan untuk menggantikan. Betul. It's not a replacement. Yes, agree. Tapi itu lebih untuk upskilling, atau kita juga kadang-kadang ada kata reskilling ya. Dari masyarakat. Jadi kita percaya itu, makanya kita adopsi di Dana juga sama. Kita tidak meng-replace, tapi kita menginginkan supaya semuanya pegawai kami juga, teman-teman di Dana, colleague kami semua, untuk biar bisa productivity increase. Beberapa contoh ya. Kita di Dana sendiri untuk development, untuk coding, itu sekarang hampir 30%, sudah mencapai 30% dari code generated itu sudah dengan AI. Oh, wow. Oke. Jadi dari coder itu kita langsung bisa bilang produktivitas naik 30%. Oke, karena lebih cepat, lebih ini ya Pak ya? Ya, lebih cepat, lebih juga bisa
belajar juga bisa lebih dalam. Kita juga melihat bahwa inovasi-inovasi itu bisa diprototype juga jauh lebih cepat. I see, ya. Terus juga ada yang kita untuk supaya peningkatan layanan ke konsumen. Dengan adanya AI, makanya jawaban-jawaban, makanya resolution handling itu bisa jauh lebih cepat. Satu, bisa lebih cepat, resolution handlingnya itu time-nya bisa lebih short. Kedua, jawaban-jawabannya itu bisa mendapatkan data-data yang terakhir. I see. Karena dengan AI itu kita bisa menganalisa semua data itu diproses jauh lebih cepat, terus bisa juga di-disseminate, bisa juga di-communicate to the pengguna secara lebih update. Terus kita juga lagi berbicara untuk gimana tidak cuma hanya di development, tidak hanya juga di layanan, tapi risk management. Risk management, Nah, menarik. Itu penting sekali karena kita lihat sendiri bahwa di salah satu faktor yang penting harus dijaga itu adalah keamanan dari ekosistem. Yes, Nah, dengan adanya AI ini, identifikasi atas new pattern, new behavior yang bisa membuat pengguna itu terkena scam, terkena fraud, itu bisa jauh lebih cepat ditanggulangi. Nah, itu semua kita masukkan di sistem kami dan kita terapkan setiap hari, benar-benar setiap saat, setiap detiknya itu kita menggunakan AI supaya improve kita punya risk management, fraud detection, punya scam, behavior analysis. Jadi users itu akan merasa jauh lebih aman kalau menggunakan dengan Dana. Wow. Jadi tadi yang saya notice yang menarik juga adalah Bapak juga mengembangkan bikin upskilling maupun reskilling terhadap pekerjanya sendiri sehingga mereka juga bisa kemudian lebih dalam AI dan itu menjadi benefit bukan hanya bagi Dana tapi bagi penggunanya juga ya Pak ya. Luar biasa. Kalau terus sudah berbicara soal AI tentu kita akan berbicara soal generasi muda, Gen Z dan kemudian yang nanti akan menjadi juga target Dana tentu Gen A Pak ya, Gen Alpha. Nah, bagaimana Dana menyikapi atau membuat mereka ini nanti bisa bergabung dengan Dana? Kalau yang sekarang mungkin milenial sudah banyak Pak. Kalau Gen Z ini kan orangnya mungkin ya, mereka ini tipikalnya agak skeptis seperti itu terhadap sesuatu. Bagaimana nanti Dana akan mencoba meraih mereka? Justru sebenarnya pengguna kami populasi paling besar di Gen Z. Wow, Ya. luar biasa. Jadi bisa menjawab skeptikal mereka, itu luar biasa juga. Karena emang kita melihat bahwa adoption itu lebih untuk teknologi itu biasanya selalu lebih cepat di generasi yang lebih muda gitu ya. Karena mereka suka bereksperimentasi, mereka juga suka like to have something new gitu kan. Nah, dan kita karena background kami itu adalah teknologi dan product centric, dari Dana itu inovasi dan produk itu kita bisa dibilang salah satu yang paling agresif lah untuk mengerilis to the market gitu. Contohnya setiap bulan kami bisa rilis new product solution atau features itu sampai antara 40 sampai 50 setiap bulannya. Wow. Nah, jadi banyak sekali something new yang bisa dicoba, something yang bisa di eksperimen. Kita juga banyak sekali melakukan improvement. Tadinya gitu misalnya transaksinya setiap kali transaksi bisa makan waktu 10 detik, sekarang sudah 5 detik sudah bisa selesai. Tapi gimana caranya dipercepat, tapi keamanannya ditingkatkan. Nah itu juga, itu banyak sekali yang behind the scene-nya sendiri, teknologi-teknologi yang kita berikan itu sangat membantu, tapi tidak kelihatan, tapi di belakangnya itu teknologinya itu sebenarnya banyak. Jadi sebagai users juga mereka merasa, oh Dana kok setiap kali improve ya, setiap bulan atau setiap minggu itu ada something new and always improve gitu, something better. Nah, terus kedua juga kita itu sangat kalau dengan aplikasi kami kita ingin memberikan banyak sekali tidak hanya accessibility tadi yang sudah disampaikan juga, tapi literasi gimana cara memproteksi diri Anda. Kita ada dengan namanya dana proteksi ya. Gimana kalau misalnya ada apa-apa bisa dibantu dilaporkan dengan cepat gitu. Dan kita sendiri laporan kami terintegrasi juga dengan Komdigi, jadi apapun yang laporan itu bisa langsung di-notified ke regulator juga. Kita sendiri juga bekerja sama dengan PPATK
Jadi kalau misalnya ada aktivitas yang concerning, kita laporkan segera dengan PPATK juga. Jadi keamanan itu ya, itu salah satu yang kita jaga. Terus kedua, kita itu selalu ingin meningkatkan tidak hanya keberdayaan masyarakat, tapi kita ingin seperti disampaikan juga UMKM di Indonesia. Okay. Jadi banyak sekali kita memberikan program-program yang gimana supaya UMKM itu makin terekspos, UMKM itu juga makin terbimbing supaya bisa jauh meningkatkan produktivitas mereka, meningkatkan bisnis mereka. Salah satu contoh program yang kita ada dengan kita sebut SIS Berdaya itu tadi, ya, SIS Berdaya. Itu sangat membantu contoh dari program SIS Berdaya, pemenang-pemenang dari SIS Berdaya, dan setiap provinsi itu biasa ada 3 pemenang, jadi lumayan banyak gitu ya. Itu mereka rata-rata bisa meningkatkan bisnis mereka sampai 120%. 120%? Ya, luar biasa. dalam 1 tahun gitu. Nah itu kita juga track, kita juga bantu bina supaya kita lihat sendiri, kita tidak hanya sekali, tapi kita juga bantu bina, kita melihat perkembangan mereka supaya gimana jauh lebih peningkatan itu benar-benar terdampak secara positif. Oke, Pak Vincent, tadi menarik Bapak sudah menyampaikan soal SIS Berdaya. Saya ingin lebih dalam lagi. Kira-kira seperti apa Pak nanti kelanjutan dari SIS Berdaya? Kemarin di 2024 kita juga membaca bahwa luar biasa atensinya dari masyarakat. Nanti di 2025 akan ada lagi atau bagaimana? Oh pasti dong, kita ingin supaya program ini tetap berlangsung karena kita menganggap program ini meskipun limited ya, yang meng-apply itu tahun lalu 2000-an gitu ya, 2000-an dari pengusaha-pengusaha wanita di Indonesia yang ingin menggunakan teknologi untuk mengembangkan bisnis mereka. Dan kita harapkan tahun ini bisa jauh lebih besar lagi. Tapi tujuannya sebenarnya dengan limited numbers ini, itu tidak hanya kita memberdayakan atau membina mereka sendiri, tapi kita harapkan mereka menjadi role model. Bahwa dengan penggunaan teknologi yang benar, apalagi dengan penggunaan teknologi finansial gitu ya, mereka itu bisa mengembangkan bisnis mereka. Nah, jadi seperti saya sampaikan tadi, kan rata-rata di pemenang itu, jadi jumlah pemenang itu ya hampir 100-an ya, 30-an ya, jumlah pemenang itu 30-an total jumlah pemenang itu, yaitu mereka itu on average itu bisa meningkatkan bisnis mereka sampai 120%. Tadi. Ada yang sampai 900%. Wow. Jadi awalnya mereka sama sekali mungkin nol untuk mengerti sesuatu gitu ya Pak ya. Jadi kita membina mereka, mengajarin mereka, memandu mereka gimana cara menggunakan teknologi supaya meningkatkan bisnis mereka sendiri. Nah, jadi ada coachingnya ya? Ada. Luar biasa. Betul. Yang ditemui apa Pak? Misalnya hal yang paling menarik mungkin yang ditemui dalam coaching di SIS Berdaya ini, mungkin Bapak bisa jelaskan. Justru itu. Sebenarnya kan kita sendiri itu kalau kita ngomong accessibility to teknologi itu sudah bisa dibilang hampir universal ya. Kalau semua memiliki handphone, itu bisa download aplikasi, itu bisa aplikasi tersebut bisa dipakai. Tapi gimana terus aplikasi tersebut, contohnya kalau kita dengan kami dengan Dana, bisa dipakai untuk membantu bisnis Anda gitu. Kita sebenarnya simpel aja. Kalau sudah install Dana dan sudah terdaftar gitu ya sebagai merchant, penjual, terus penjual itu sekarang bisa tidak hanya mengakses untuk masyarakat di sekitarnya, tapi juga dengan masyarakat secara luas di online. Jadi mereka sudah langsung bisa jualan online, offline dan online. Terus kedua, di aplikasi kami sendiri juga membantu untuk supaya gimana menargetkan customer kepada pengguna kami juga. Jadi channelnya juga makin luas. Jadi yang kita sebut pertama itu accessibility, kedua omni channel. Jadi mereka omni channel. Jadi banyak gitu ya. Banyak channelnya yang bisa dilakukan. Ketiga, pengaturan keuangan. Terus keempat juga dari aplikasi kami itu juga terkoneksi dengan aplikasi-aplikasi lainnya. Mereka juga bisa mengoptimalisasi, mengefisiensikan juga pembeliannya barangnya juga, untuk materialnya. Mereka juga bisa mengoptimalisasi juga untuk pengaturan pegawai-pegawainya, keuangannya. Bisa tracing keuangan ya Pak ya? Tracing keuangan juga. Bisa budgeting. Jadi solusinya itu banyak sekali sebenarnya. Nah, itu yang kita bantu. Jadi mereka secara sadar, oh bisa seperti ini toh. Oh bisa juga untuk seperti ini toh. Terus habis itu setelah pelan-pelan ya pelan-pelan gimana juga
pelan dan cepat gitu ya. Tapi secara bertahap mereka bisa meningkatkan bisnis mereka. Jadi setelah mereka sadari itu, wah ini benar-benar sangat membantu. Karena dulu yang harus lebih semuanya manual, satu persatu, dua yang semuanya bisa salah hitung juga. Dengan aplikasi kami, dengan teknologi yang sudah ada, mereka bisa meningkatkan bisnis mereka jauh lebih cepat. Jadi banyak sih sebenarnya, ya itu saya bisa sebutin bisa lama sekali. Tapi banyak sekali, dan yang penting juga karena kita juga menunjukkan keamanannya juga, mereka percaya, jadi mereka bisa lebih konsentrasi untuk pengembangan bisnisnya daripada hanya mengatur administrasi gitu. Oke, jadi dari mulai literasinya, diajarin langsung terjunnya, jualannya bahkan juga ada ini ya Pak ya, diberikan semacam perantara seperti itu ya. Luar biasa sekali ya, efeknya bagi UMKM dan juga masyarakat di daerah-daerah bahkan ya Pak ya. Kalau justru kita utamakan itu harus di daerah-daerah. Kita pemenang-pemenang dari kami itu di setiap provinsi. Jadi tidak terkonsentrasi di salah satu atau dua gitu, benar-benar setiap provinsi di Indonesia. Luar biasa sekali, karena pasti akan sangat membantu meskipun akses digital sudah ada di tangan, maksudnya dengan menggunakan handphone. Tapi untuk literasi soal keuangan dan sebagainya memang perlu dibantu seperti ini ya Pak ya. Oke, jadi kita akan menunggu bersama soal Sisberdaya di tahun 2025 ya Pak ya. Sebentar Pak, tadi belum di-mention, mungkin akan di-launchingkan sekitar pertengahan tahun atau akhir tahun nih Pak, supaya nanti yang menonton siap-siap. Kita akan launching di bulan Mei. Di bulan Mei? Saya belum sebut tanggal pastinya, cuma ditunggu di bulan Mei ini. Di bulan Mei, wah sebentar lagi, luar biasa. Pastinya kita juga menantikan hal itu. Bapak, kita beralih lagi Pak. Tadi sudah banyak disinggung tentang UMKM, lalu bagaimana sih sebetulnya Dana ini melakukan kiat bisnis dengan lintas sektor seperti itu, seperti apa sebetulnya? Karena kan tentu bukan dengan mudah ya Pak ya, karena harus bersinggungan dengan banyak orang, pemerintah, dan juga masyarakat. Bagaimana kiat-kiat itu untuk dilakukan di Dana? Jadi Dana sendiri itu kan adalah platform ya, jadi kita bekerjasama di berbagai macam institusi. Kita juga kerjasama dengan institusi pembisnis, kita juga bekerjasama dengan institusi keuangan yang lainnya juga, dan of course kita juga memberikan layanan kami ke masyarakat secara luas. Jadi secara platform sendiri, kita agnostik. Kita itu membuka, salah satu prinsip kami adalah kita membuka untuk kerjasama dengan siapapun juga. Terutama siapapun, of course, karena Dana siapapun yang di Indonesia ya. Jadi kita melihat bahwa yang penting dari platform kami itu adalah sebagai platform gimana supaya platform itu lebih aman, gimana supaya platform itu comply dengan regulasi, dan juga gimana dari platform itu tadi seperti saya sampaikan juga memberikan benefit dan value terhadap pengguna-pengguna kami. Contoh sebagai saya sampaikan ya, di Indonesia ini salah satu produk yang diminati dengan pengguna kami adalah gimana cara berinvestasi secara mudah. Jadi ada beberapa produk, salah satunya contoh emas gitu, di Dana. Pengguna Dana bisa berinvestasi emas dimulai dari Rp200. Dari Rp200? Dari Rp200. Iya, jadi itu aksesnya itu jauh lebih mudah kan. Jadi investasi, apalagi emas katanya kemarin naik ya. Iya, diprediksi akan sampai 4.000 US dollar per troy ounce Pak nanti ke depan. Makanya jadi itu adalah sesuatu yang bisa tuh sekarang semua bisa mendapatkan akses investasi dengan dengan sangat mudah, dengan sangat murah, bisa mulai berinvestasi dengan emas. Kita juga memberikan layanan investasi ke reksadana, dan kita juga memberikan layanan-layanan lainnya dengan asuransi juga, dengan pinjaman juga, dan bekerjasama dengan berbagai macam institusi. Dan kita sendiri seperti sampaikan multi parties ya model, jadi dengan platform sendiri. Macam-macam kita kerjasama dengan Peluang, kita kerjasama dengan Treasury, contohnya institusi-institusi tersebut, kita kerjasama dengan Koala, kita kerjasama dengan Iglo, macam-macam. Jadi di Dana sendiri sebenarnya kita berupaya supaya as open as possible. As open as possible. Dan dengan regulator kita juga sangat
berdialog dengan erat, kita juga kerjasama dengan erat, kita mengikuti tadi sampaikan juga BSPI 2030, kita juga anggota dari ASPI, kita sekarang juga banyak sekali kerjasama dengan institusi lainnya untuk menjaga keamanan platform kami. Contohnya kita adalah part of Indonesia Anti-Scam Center yang dijalankan oleh OJK. Kita juga member of Global Anti-Scam Alliance. Jadi keamanan sudah pasti dijaga. Jadi seperti itulah. Oke, Bapak kalau tadi sudah banyak kemudian berbicara terkait dengan bagaimana proyeksi juga bagaimana cara dari Dana untuk melakukan hubungan antar atau lintas sektor gitu ya. Tantangannya apa sebetulnya yang Pak Vincent lihat ke depan untuk Dana dan juga untuk fintech di Indonesia? Jadi seperti tadi saya sampaikan tentang sisbedaya ya. Akses itu sebenarnya sudah lumayan universal. Jadi tantangannya itu ke depan adalah literasinya. Gimana menggunakan akses ini secara baik, secara benar, secara sustainable. Terus kedua, gimana juga kita bisa menjaga ekosistem ini biar menjadi lebih resilient, biar bisa menjadi makin kuat. Ini semua pastinya kita masing-masing dari pemain di industri itu concern utama juga, dan kita selalu mengutamakan kolaborasi dengan industri, kolaborasi dengan regulator untuk menjaga dari keamanan ekosistem sendiri, dan kita juga bersama-sama dengan yang lainnya juga mengadakan literasi keuangan. Contohnya gitu ya, beberapa yang kita sudah lakukan itu gimana cara memproteksi akun Anda dengan baik dan benar. Gitu. Contohnya gimana supaya sadar, di sistem kami itu sekarang juga ada tuh notifikasi. Kalau misalnya melakukan transfer uang atau melakukan pembayaran gitu ke penerima yang masih baru pertama kali atau di ekosistem kami juga masih baru, itu kita akan ada notifikasi. Tolong berhati-hati untuk mengkonfirmasi bahwa transaksi ini baik dan benar. Ada juga sampai kalau misalnya ada terflag sebagai suspek gitu, langsung kita memberikan notifikasi dan usersnya harus type in. Gitu. Saya sadar bahwa saya melakukan transaksi ini dengan cara seperti ini. Itu banyak sekali pengguna-pengguna yang langsung merasa oh iya ya, gitu ini ya. Mungkin saya harus cek dulu ya. Iya, bener atau enggak gitu ya. Nah ini seperti kayak gini gitu. Karena memang di Indonesia ini tantangannya nggak cuma tentang itu saja ya Pak. Scam ini kan juga bentuknya macam-macam ya. Ada yang kemudian scam secara digital maupun scam secara gendam, itu juga terjadi ya Pak. Banyak sekali, dan ternyata itu konfirmasi kedua itu membuat ini ya pengguna tuh jadi kayak melek gitu ya. Betul. Jangan-jangan ini bukan gitu ya Pak. Luar biasa sekali Dana ya Pak ya. Pak, saya kemarin juga mendapat sesuatu hal gitu ya, dari perbincangan dengan teman-teman. Dana itu ternyata sekarang ini tercatat sebagai aplikasi atau perbankan dalam tanda kutip ya Pak ya. Pelayanan keuangan. Pelayanan keuangan, platform pelayanan keuangan yang nomor 1 di Indonesia. Setuju nggak Pak dengan pernyataan itu? Saya sih, kalau gini, angka 1 atau 2 itu sulit ya kalau kita bisa dianggap untuk pengukuran, karena data-data yang kita lihat sendiri kan ada berbagai macam matriks lah ya. Cuma kita bangga bahwa kita itu, pengguna kami itu banyak dipakai untuk pengguna-pengguna di tier 2, tier 3, dan tier 4. Sebenarnya itu adalah emang tujuan utama dari kami dari depan, karena kita ingin menargetkan masyarakat di unbanked and underbanked. Jadi tercapai tujuannya ya Pak ya, sampai dengan saat ini. Luar biasa ya. Jadi kalau kita melihat dari komposisi pengguna kami, emang sebagian besar itu di masyarakat yang di tier 2, tier 3, tier 4 tersebut, bahwa kita juga melihat bahwa value produk dan solusi kita itu benar-benar terpakai. Betul. Jadi ada dampaknya itu tadi ya Pak ya, ada dampaknya. Luar biasa. Meskipun tidak dijawab secara eksplisit, tapi sebetulnya Pak Vincent juga ini ya Pak ya, luar biasa loh. Banyak dari teman-teman saya yang juga ngomong bahwa mudah dengan menggunakan Dana gitu. Lalu Pak, visi dari Dana ke depan itu
apa sih Pak yang mungkin prioritas yang ingin dicapai oleh Dana di tahun-tahun ke depan? Mungkin 3-5 tahun ke depan apa yang ingin dicapai Dana Pak? Jadi kalau dari kami, kita selalu percaya bahwa market potensi di Indonesia itu masih sangat luas, masih sangat besar. Yang tadi kalau sebagai gambaran, untuk ranking, saya lebih merasa bahwa kita itu masih kalah dengan tunai. Oh, masih kalah dengan tunai? Masih kalah dengan tunai. Dan itu sebenarnya tujuan kami di 3-5 tahun ke depan. Gimana supaya merubah masyarakat lebih menggunakan transaksi non-tunai. Okay. Makanya nih kalau di baju saya ini Indonesia Cashless Society. Indonesia Cashless Society. Itu adalah benar-benar salah satu prinsip kami supaya kita bisa membantu masyarakat bisa mentransformasikan menuju Indonesia Cashless Society. Jadi potensi itu masih sangat besar. Dan saya percaya sekali bahwa potensi ini tidak hanya terbuka untuk Dana, tapi juga terbuka untuk semuanya. Okay. Tadi seperti kita sampaikan juga kan, bahwa regulator kami itu sangat progresif. Yes. Satu, mereka progresif. Kedua, mereka itu prudent juga ya, dengan assessment, dengan tiering, dengan juga dengan gimana membuat dari risk manajemennya, semua itu. Dan juga regulasi kami itu bisa dibilang clear. Jadi untuk semua pemain-pemain supaya bisa masuk ke industri, supaya bisa memberikan layanan-layanan ke masyarakat, itu sebenarnya juga kita bilang bukannya sangat mudah, tapi sangat transparan. Sangat transparan. Jadi itu benar-benar kita menganggap bahwa regulasi yang sudah dibentuk di Indonesia itu sebagai pemain-pemain industri itu benar-benar sesuai dan fair. Makanya kan kalau kita ngelihat banyak pemain-pemain di Indonesia, kita lihat 5 tahun terakhir itu bisa mencapai critical mass. Yes. Yeah. Dibanding juga kita mendapatkan recognition dari globally bahwa Indonesia itu adalah salah satu regulasi sistem pembayaran terutama ya yang paling progresif lah, yang kita bisa lihat impact-nya untuk adopsi itu termasuk paling tinggi. Jadi makanya saya lihat 3-5 tahun ke depan itu kita masih mengharapkan bahwa pertumbuhan kami bisa 2-3 kali lipat lagi. 2-3 kali lipat lagi, dan banyak orang tidak lagi menggunakan tunai itu tadi. Pak, ya? Harus cashless kalau kata Pak Benson. Saya setuju sebetulnya Pak, karena cashless itu kadang memudahkan ya. Cuman kalau kita pergi ke daerah-daerah memang masih banyak yang mengutamakan cash. Nah itu mungkin nanti akan segera bergeser 3-5 tahun ke depan. Pak, ada satu hal yang kemudian juga ingin kami ketahui gitu, pandangan Bapak secara pribadi sebagai CEO Dana, bahwa pemerintah ini kan mentargetkan inklusi perbankan atau platform digital, pembayaran digital ini 93,9% kalau nggak salah di tahun 2029. Menurut Bapak ini hal yang bisa tercapai atau perlu effort yang luar biasa? Saya yakin bisa tercapai. Bisa tercapai? Saya yakin bisa tercapai, tapi of course kita butuh effort. Karena effortnya itu salah satu, tadi saya sampaikan, effortnya itu tidak hanya akses. Effort itu akses, terus kita juga edukasi gimana dengan cara pemakaiannya itu bisa lebih baik dan benar. Karena tujuan akhirnya ini sebenarnya apa? Tujuan akhirnya ini adalah untuk meningkatkan financial well-being dari penggunanya. Ya, ini tujuan akhirnya. Jadi semua pengguna yang menggunakan aplikasi, apakah itu Dana, aplikasi yang lainnya, aplikasi fintech ini, itu biar bisa meningkatkan kemampuan keberdayaan mereka secara finansial. Dengan budgeting lebih baik, dengan mendapatkan akses-akses keuangan yang tadi kita sampaikan, investasi, pinjaman, apakah proteksi gitu ya, asuransi dengan baik dan benar dan bisa diakses untuk semuanya gitu. Karena kita lihat sendiri, kalau emas saja bisa Rp200, berarti premi-premi asuransi bisa juga diakses dengan lebih baik dan lebih murah gitu ya. Lebih murah, terus juga kita juga melihat bahwa kebutuhan untuk working capital, apalagi untuk UMKM, itu juga bisa tercapai supaya UMKM-nya tidak hanya bisa meningkatkan sampai 100%, 200% bisnisnya, tapi juga bisa mengembangkan bisnisnya bisa lebih besar. Nah, itu semua lah, itu semuanya tujuan dari ekosistem financial secara digital. Nah, tapi kita jangan lupa yang ketiga juga sangat penting. Kita harus menjaga resiliensinya. Kalau kita mau mencapai 93%, kita harus memproteksi
ke ekosistem digital kami. Proteksi itu bisa macam-macam, proteksi dari kesalahgunaan untuk misalnya money laundering, untuk misalnya untuk transaksi-transaksi yang ilegal, dan juga kita harus menjaga supaya keuangannya itu tidak bisa di-abuse untuk dari internasional, domestik apapun internasional. Karena kita sekarang itu kita bisa bilang lebih borderless global world, right? Yeah. Jadi kadang-kadang jangan sampai lupa bahwa attack itu atau penyalahgunaan tidak hanya terjadi di dalam lokal, tapi juga secara global. Secara global, betul. Makanya kita menjadi anggota Global Anti-Scam Alliance itu, karena kita juga berpikiran bahwa kita harus bisa bekerja sama dengan lintas negara, supaya kalau misalnya terjadi kejadian, misalnya ada modus-modus yang terjadi di luar, kita bisa mengetahui lebih awal. Kalau misalnya ada kejadian-kejadian, kita juga bisa bekerjasama dengan lintas negara supaya tidak hanya mengstop transaksi-transaksi yang ilegal ini, tapi kita juga bisa merecover. Recover ya Pak ya, karena bisa di tracing kemudian ya Pak ya, Betul, scam itu dari mana ya, karena ada hubungan secara internasional. Jadi tiga ini sangat penting, akses, literasi, dan resiliensi atau keamanan dari sistem. Akses, literasi, dan keamanan ya. Tadi Pak, resilience itu nanti menurut Pak Vincent bisa kemudian tercapai target dari pemerintah untuk digital inklusi sistem pembayaran digital di tahun 2029. Yang terakhir Pak Vincent, pesan apa adakah pesan gitu khusus yang akan disampaikan Pak Vincent terhadap mungkin masyarakat Indonesia dan juga pengguna dana pada khususnya? Bahwa kita penting sekali tadi saya sampaikan kan, bahwa sekarang itu adalah masa transformatif. Pertama di Indonesia transformatif digital, kalau di dunia itu transformatif dengan AI. Jadi dari saya ingin supaya semua masyarakat, semua itu apakah pengguna, apakah itu institusi, apakah itu juga regulasi, gimana kita bisa mengadop AI supaya kita bisa meng-upskill, bisa reskill, dan kita juga bisa makin mempercepat kita sebut peningkatan productivity. Di Indonesia. Karena kenapa? Kita sendiri semua bertujuan satu, 2045 Indonesia emas. Dan ini semua akan bisa terjadi kalau kita memiliki keuangan yang kuat, kita juga bisa meningkatkan produktivitas, dan kita juga bisa memperdayakan tenaga kerja di Indonesia. Dan ini semua bisa terjadi dengan adanya adopsi teknologi, terutama teknologi di AI tersebut. Luar biasa sekali. Aduh, apalagi tadi saya senang sekali Pak dengan istilah yang Bapak sampaikan, financial well-being. That's really good. Thank you. Terima kasih Bapak memberikan insight yang banyak terkait juga tidak hanya tentang dana saja, tapi tentang bagaimana dampak yang diberikan dari platform pembayaran digital seperti dana kepada masyarakat. Luar biasa. Sekali lagi, financial well-being, we agree with that. Thank you. Terima kasih. Demikian perbincangan kami, Bloomberg Techno Special Interview bersama dengan CEO Dana, Bapak Vincent Iswara. Saya Maria Sarjana, sampai jumpa.